Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Imam Abu Ja'far rahimallahu taala beliau mengatakan faslun wa yahrumu 'ala al-muhrimi 'asharatu asya'. Hal yang diharamkan bagi orang yang muhrim, sudah masuk ihram, baik itu kan haji atau umrah. Artinya muhrim. Berarti ada beberapa hal itu yang haram. Maka namanya muhrim, sudah masuk ihram. Bukan muhrim artinya mahram wanita. Kalau di Indonesia bilang muhrim. Muhrim itu apa? Jadi yang satu keluarga sama perempuan. Itu namanya mahram. Mahram. Bukan muhrim. Mahram. Tapi kalau muhrim, orang yang sedang ihram, baik itu kan haji atau umrah. Maka orang yang sudah masuk ihram, baik itu kan dari miqat atau dari sebelumnya atau setelahnya. Ada orang itu kan ihram, saya mau ihram dari Indonesia, boleh. Ihram. Ihram itu bukan pakai pakaian. Ihram artinya niat, sudah niat. Tapi kalau hanya pakai pakaian, terserah pakai dari mana, tidak apa-apa. Mau pakai dari rumahnya biar kelihatan orang, boleh. Pakai pakaian itu kan pakai apa? Kain putih. Untuk apa? Nanti kalau masalah niat baru namanya muhrim. Wa yahrumu 'ala al-muhrimi 'asharatu asya'. Orang yang sudah niat ihram, sudah niat umrah atau sudah niat haji, maka dia haram melaksanakan beberapa hal. Beberapa hal itu yang haram. Ada beberapa perkara yang haram. Yang pertama, lubsul makhit. Pakai pakaian yang jahit, yang melingkar. Melingkar karena apa? Karena jahit. Maka hukumnya haram, tidak boleh. Berarti melingkari tubuhnya dengan apa? Jahitan, tidak ada ujungnya. Berarti lubsul makhit. Ada yang mengatakan lubsul muhit. Al-makhit, baju jahitan. Kalau al-muhit, baju yang melingkari tubuhnya itu kan dengan jahitan. Berarti tertutup. Ya. Makhit itu jahit, terjahit. Haknya itu muhit. Muhit artinya itu yang melingkar. Kalau makhit yang terjahit, baju yang terjahit, ya ada jahitan. Berarti yang haram yang mana? Dua-duanya. Artinya yang haram itu baju yang melingkar tubuhnya orang. Tapi dengan apa? Baik itu dengan jahitan. Tapi kalau ada jahit tapi tidak melingkar, boleh. Coba apa? Baju ihram itu sobek, terus jahit, boleh. Kenapa? Karena tetap satu lembar terbuka. Atau sambung. Oh ini pendek, tidak cukup. Biar panjang itu dijahit di tengahnya, boleh. Supaya jadi panjang. Yang penting tidak boleh yang melingkar tubuhnya. Berarti ini ujungnya ini sama ujungnya itu kan dijahit di tengahnya, tidak boleh. Itu yang haram. Iya, baik apa saja yang melingkar tubuhnya itu, tali, jam tangan, ini itu hukumnya tidak boleh itu. Iya. Kenapa? Namanya sesuatu yang muhit. Pakai pakaian itu cincin harus dilepas. Kenapa? Karena melingkar. Jam tangan itu ada berapa macam? Ada yang tidak begini. Kalau seperti ini kan muhit, berarti nggak lepas. Ada jam tangan itu kalau dibuka kan ada dimasukkan aja itu kan. Itu ada yang membolehkan itu. Kalau besok yang itu boleh. Ya, itu kan boleh. Karena itu sekarang itu kan kalau orang haji itu kan ada gelangnya. Gelang itu kan ada kayak cepitan itu. Itu kan lepas. Itu boleh.
Yang boleh tidak boleh kayak gitu itu yang sudah nggak bisa dilepas. Jadi sambungannya melingkar langsung. Kan ada jam itu yang apa namanya sabuknya itu kan lepas dua-duanya. Nah, berarti kalau mau dipakai harus di apa namanya baru disambung dua-duanya. Tapi kalau ini kan nyambung dari aslinya. Nah, berarti kamu masuk tangan, dimasukkan, tangannya dimasukkan. Kalau ada satu lagi itu kan lepas, dua-duanya itu lepas. Berarti kalau mau dipakai harus baru diikat. Nah, itu kan namanya ikat, itu enggak boleh. Karena yang jam tangan itu boleh, kenapa? Karena enggak ikat. Cuman hanya dimasukkan aja dua-duanya. Jadi seperti baju. Sabuk boleh. Nah, yang boleh yang mana? Boleh itu kalau yang seperti ada plastik itu, apa namanya? Iya, yang ceklek itu. Klik. Nah, itu boleh. Nah, tapi kalau ada yang ada jarumnya itu, nah, itu boleh, tapi tidak boleh dimasukkan lagi. Berarti jarumnya gini, terus ya, dibiarkan aja gini. Itu, ya. Nanti kalau dimasukkan itu jadi seperti jahitan. Nah, Kalau temiti ya, temiti apa? disambung pakai jarum. Apa ya? Temiti kan jadi melingkar ya, jadi satu. Cepitan. Bukan. Jenis temiti itu jarum. Kalau hanya segini aja itu nggak apa-apa. Berarti kayak itu masuk jarum itu. Oh, itu kayak jahitan ini. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh sama sekali. Nggak tahu. Hah? Ah, itu nggak ada. Itu cuman sarung aja itu. Kayak sarung, kalau sarung terbuka itu sarung yang lebar itu satu lembar itu aja. Tapi sarungnya tidak disambung. Ya, nggak ada sambungnya. Nah, nggak sambung. Dalam tenun. Nggak boleh. Bukan. Yang haram itu apa? Baik itu kan tenun atau apa? Melingkari tubuh. Betul. Lubsul al-makhit. Kemudian yang berikutnya itu wa taghtiyatur ra'si minar rajul, menutup kepalanya laki-laki, tidak boleh. Seorang laki-laki tidak boleh menutup kepalanya dengan apa? Dengan sesuatu yang dinamakan itu kan tutup. Seperti apa? Kofiah, pakai sorban, pakai tisu atasnya, pakai apa saja itu yang namanya nutup. Hah? Walaupun sedikit itu hukumnya haram, tidak boleh. Nah. Ya baik itu jahitan atau tidak, yang itu yang haram ini kan menutup kepalanya. Kecuali dengan sesuatu yang tidak namanya tutup, seperti apa? Pakai payung. Oh itu kan dari jauh. Nah, itu bukan namanya tutup kepala, boleh. Walaupun tersentuh kepalanya, apa namanya? Karena apa banyak orang itu ramai itu. Payungnya kan tertarik sampai menyentuh kepalanya. Nggak apa, dinaikkan lagi itu. Nah. Kalau taruh tangannya gini, itu kalau tujuannya nutup hukumnya haram. Tapi kalau enggak, cuman gini aja itu garuk-garuk itu nggak apa. Nah. Kemudian wal wajhu minal mar'ati, mukanya perempuan tidak boleh ditutup. Ya, berarti perempuan kalau dalam ihram haji atau umrah harus buka wajahnya. Tidak boleh. Berarti yang wajib dibuka itu kan dari mana? Dari tumbuhnya rambut itu sampai sebelahnya itu kan telinga sampai dagunya sini. Itu. Selain itu kan harus ditutup. Hanya yang boleh buka itu wajahnya saja. Tidak boleh ditutup. Nggak boleh. Tuh. Tapi kecuali yang harus menutup aurat yang lain. Seperti apa? Kan ini, kan nggak bisa itu langsung. Berarti kan dinaikkan sedikit, boleh. Dari telinganya itu, berarti nggak bisa
pas itu telinga, bisa sedikit boleh. Nah, tapi kalau perempuan ini mau menutup wajahnya itu, yang wajib itu tidak boleh itu kan penutup wajahnya itu kan tidak boleh menyentuh wajahnya. Nah, itu hukumnya haram. Tapi kalau dulu wanita itu pakai apa? Pakai kayu. Ada wanita itu cantik atau gimana, atau wanita yang tidak pernah itu kan membuka wajahnya itu kan di depan orang lain. Berarti kalau dibuka itu diperhatikan semua orang. Gimana caranya? Dulu kan dipakai kayu. Ada 2 sini. Sampai panjang sini. Nah, nggak menyentuh. Kemudian jilbabnya itu kan ditaruh dari atasnya. Itu hanya wajahnya terbuka tapi tertutup. Nah, terhalang dari orang lain. Ya, sekarang itu kan ada yang jual topi wanita itu yang lebar gitu. Terus dipakai, atasnya pakai. Ya, jadi kayak apa ini? Silat Cina. Hah? Silat Cina. Ya, saya nggak tahu itu. Nah, ya, itu hukumnya haram. Wanita itu kan menutup mukanya. Tapi yang haram itu kalau menyentuh wajahnya. Tapi mungkin orang itu kan masih ada orang itu kan di haji itu masih melihat wanita. Ada sebagian orang seperti itu. Ada sebagian orang. Nah, orangnya tawaf tapi masih memperhatikan. Oh itu cantik. Oh ini gini, ini kan. Iya. Kan itu iblis itu kan ada di mana-mana itu ada. Bukan segitu. Nah, yang pertama itu kalau tidak sengaja orang itu kan hanya dia duduk gini terus itu ada melihat ke kanan tiba-tiba ada wanita di situ. Ya, karena kamu melihat ini tidak ada dosanya. Kenapa? Karena tidak sengaja. Tapi tidak boleh lanjut. Oh, udah. Yang pertama jauh dulu, lanjut. Yang pertama itu kan setengah jam. Ya, kita baca 2 itu kita lanjut di berikutnya. Allahu a'lam. Ya. Kalau apa yang dari lahir terus dipotong rambutnya diubah emas itu sedekah Sunnahnya. Nah itu Ya, sunnahnya itu kan anak lahir itu ketika dicukur rambutnya, ditimbang, terus dikeluarkan seberat bulunya itu sedekah. Baik itu kan emas atau perak, terserah. Lebih afdal mana? Lebih afdal yang lebih mahal. emas. Iya. Kalau teknik baju itu ada doanya ada kalau langsung makan. Ya, cuman sunnah didoakan aja. Orang yang tahnik itu kan sunnah doa juga. Didoakan anaknya. Belum makan korbannya atau tengah makan doa. Baik itu kan sebelumnya atau setelahnya. Ya, bisa. Juga itu. Ya kalau enggak tahnik itu kan tidak di hari ke-7, dari hari pertama boleh juga. Oh langsung. Ya, boleh. Sahabat itu ketika anaknya lahir itu langsung sebelum dikasihkan ibu itu susu ibunya itu langsung dibawa ke rumahnya Rasulullah dulu. Ya. Biar pertama kali dia masuk ke perutnya itu kan ya dari Rasulullah SAW. Coba anak yang langsung itu pertama kali dia itu minum dari Rasulullah. Orangnya itu hebat sekali orangnya. Nah. Berarti ada bagian dari Rasulullah itu kan di tubuhnya orang itu. Nah. Maka ketika Abdullah bin Zubair itu minum darahnya Rasulullah, maka ada wanita ada. Ya. Tapi wanita kan nggak sengaja, dia kira itu air. Tapi kalau Abdullah bin Zubair itu sengaja. Ya disuruh itu buang di tempat yang
tidak ada orang lihat. Ya keluar, Rasul itu kan bekam. Oh, Terus ya keluar darahnya. Maka Rasulullah kasihkan Abdullah bin Zubair ini dibuang di tempat yang tidak ada orang lihat. Ya sembunyi tempat, ada orang lihat, minum aja. Nggak ada orangnya lihat itu kecuali di perutnya. Nah, maka Rasulullah mengatakan, kamu tidak kena neraka. Nah, kenapa? Karena sebagian dari Rasul itu kan ada di tubuhnya. Rasulullah nggak masuk neraka. Sama. Masya Allah. Kita doa karena saudara kita dapat anak, alhamdulillah, masya Allah. Jadi namanya Amirah. Satu. Arif Muhammad. Kan di Indonesia itu namanya harus 2. 3 ya. Oh 3 loh. Berarti jadi namanya. Ya, Amirah Arif Muhammad. Kan Arif Muhammad itu bapaknya. Iya. Ya, tapi kan di paspor itu harus 3 nama. Oh. Nanti ditulis apa? Amirah Arif Muhammad binti. Oh, enggak ya. Oh. Amirah binti Arif Muhammad. Kalau nama Islamnya kan Amirah binti Arif Muhammad, cuma di paspornya aja. Iya, tapi kan saya waktu saya daftar anak saya itu kan juga itu katanya itu harus 2. Iya, ini namanya Zainab. Bapaknya itu Ahmad. Bukan, namanya itu harus. Ya Allah, mana itu kita nggak terbiasa digini. Ya, jadi harus nambah 1. Nah, itu kalau di sekolah anak saya itu semuanya saya nulis itu Taha Ahmad Ali Asy-Syihabi. Terus ditulis itu Taha Ahmad Ali Asy-Syihabi bin Ahmad aja. Bin mana ini? Diulang lagi. Saya bilang itu, Pak, ini bukan namanya cuma Taha aja, itu Ahmad itu nama saya sama itu saya. Katanya, nah, kayak di Indonesia itu namanya biasa itu kan 2, 3, 4 ini. Terus waktu saya daftar itu, namanya Taha. Ya nama lengkapnya apa? Ya Taha. Itu panggilannya apa? Taha itu. Dia kira itu Taha itu ringkas itu. Iya, mana nama lengkapnya itu nama gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan waj'alna minal rashidin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'ima fi ad-din wad-dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa kalimatika at-tammat أن تبارك لأخينا عارف في ابنته، أن تبارك له في المولود، تجعله قرة عين لوالديه، وتجعله صالحا، تجعلها امرأة صالحة تقية عالمة حافظة القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبتها نبتا حسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لأخينا الأستاذ هرمان في ابنته أن الله سبحانه وتعالى يشفيها ويعافيها ومن عليها بالشفاء العاجل. فاطمة بنت أستاذ هرمان أن الله سبحانه وتعالى يشفيها شفاء عاجلا، ولنا ولأولادنا أجمعين أن الله سبحانه وتعالى يعافيهم من جميع الأمراض والأسقام ويجعلهم من الصالحين وينبتهم نبات الصالحين، وأن الله سبحانه وتعالى يقر بنا وبأولادنا وأهلنا وأزواجنا عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا من الصالحين ويحشرنا في عباده الصالحين، ويوفقنا للخير أينما كنا وحيثما كنا ظاهرا وباطنا. اختم لنا ولكم بالحسنى وراض عنا في ختم وعافية، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.